Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, segala puji syukur kita kepadanya di malam hari ini dengan taufik dan hidayah dan dengan segala nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa duduk bersimpuh setelah salat Isya berjamaah. Kita diberikan kekuatan hati oleh Allah untuk tidak melangkah pulang lalu tidur atau melangkah pulang lalu ngobrol Tapi kita semuanya dikumpulkan di majelis ilmu ini. Semoga tentunya berkumpul kita di sini adalah dengan mengharapkan ridhonya. Semoga dengan ridho jika Allah ridho apa yang kita harapkan, apa yang kita maksudkan, senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah untuk meraihnya, termasuk kita menuntut ilmu selama kita niat menuntut ilmu mengharapkan mengetahui kan suatu ilmu, satu huruf satu ilmu, satu keterangan ini adalah suatu perjuangan jihad fisabilillah. Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarja'. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, dia mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang sedang berjuang fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Ketika Allah wafatkan kita dalam hal melangkah ilmu, satu langkah, dua langkah, lalu Allah wafatkan kita dalam keadaan itu, kita wafat dalam keadaan berjuang fisabilillah, dan insyaallah mati kita, wafat kita dalam keadaan husnul khotimah amin ya rabbal alamin. Kita berharap kebaikan dari Allah dan tak lupa salawat dan salam kita tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah sekalian, untuk malam hari ini khusus nanti teknisnya setiap awal bulan apa bagaimana Pak Haji? Awal bulan jadi diselingi dengan membahas juz 30 jadi khusus tapi sebetulnya jangan khusus terus berlanjut tapi ini kan dalam rangka kita mengenal atau mengetahui atau memahami bacaan yang selalu kita baca Insyaallah nanti mungkin kalau untuk surat-surat pendek kita fokuskan semuanya insyaallah dapat artinya dari segi bacaannya, panjang pendeknya, makharijul huruf, dan berikut artinya dan penjelasan makna suratnya insyaallah Jadi karena suratnya pendek, insyaallah kekejar nih, semuanya dapat nih. Khusus surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas insyaallah dapat Dan kita mulai juz 30 ini dari bawah dari bawah ke atas, nggak apa-apa kalau belajar. Tapi kalau dalam sholat itu usahakan jangan naik, tapi turun. Turun Kalau baca surat dalam sholat itu urutannya kan Fatihah dulu. Fatihah, berarti urutannya sudah Fatihah, Baqarah, terus Ali Imran, terus An-Nisa, terus begitu seterusnya sampai Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas
Jadi urutan dalam bacaan sholat itu seperti itu, ya. Ya apa namanya, sebagian ulama memakruhkan ya bacaan itu naik. Jadi bacaan itu harus turun. Ya nggak apa-apa tidak berurutan. Misalkan tadi seperti tadi yang saya baca Al-Lail ya, rakaat keduanya agak loncat. Yang penting turun gitu ya. Yang penting tuh turun ya, jangan naik ya. Baik ya. Insyaallah kita mulai. Ini juz 30 tidak ada alat peraganya ya. Jadi nanti bisa dilihat, ada bukunya sudah ada, insyaallah buku paketnya. Atau boleh dipinjamkan ke Pak ini sementara Pak Ibnu. Pak Ibnu namanya ya? Iya. Ini mohon maaf agak-agak mirip almarhum ya. Hah? Ya, berarti bukan cuma saya ya. Duduknya di sana lagi. Apa penampakan? Dari segi stylenya pakaiannya pakai jubah terus kan? Kayak gamis. Iya, saya kira masih saudaranya. Hah? Jadi kita tandanya ya itu ya. Mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'u a i u a. Coba a i u a. A i u a. A i u a. A'udzu. Ya, jangan a'udzu. A'udzu. A'u. Ya, memang huruf halaq nih ada 6. A ha ha gha kha. Itu sama tuh. Urutannya a ha ha gha kha. Ya, a'udzu. Dzadidzu. Ya, jadi bukan za. Apalagi du. A'udzu. Ya, za, nah dikit. Dzadidzu. A'udzu. Nah, kan sama nih, nanti Anas ini kan mulai a'udzu juga. A'udzu. Billahi. Ya, ini tipis ya, terkik ya. Minasy syashishu. Nah, syaitan. Tatitu. To. Ya, to. Jadi bukan sekedar to, bunyi to aja. Syaito. Nah, tapi tatitu. Ya. Syaitanir. Ya, ra ini tidak terlalu R ya. Jadi jangan nirrojim. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nir. Ya. Jadi tidak R. Ya. Tapi rariru. Syaitanir. Syaitanir rajim. Nah, kita ulangi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ada yang mau coba? Ya, ayo. Atau skip dulu, apa aja? Boleh diulang? A'u. Z-nya jelas. Zu. A-nya jelas. A'u. A ya. Mangap. A'u. Nah, jadi supaya A-nya berbeda dengan A'u. A'u. Kalau A itu enggak mangap. A jelas ya. A. Ya. A'u. Ya, jadi nanti kalau saya koreksi jangan ini ya, nggak apa-apa ya.
Ya, kita lanjut dulu. Jadi ngajinya relax saja ya. Nah, jadi nggak saya langsung koreksi semuanya ya. Ya kita berjalan saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tadi sudah disinggung ya, huruf ra itu tidak ro. Ya, Hirrahmanirrahim. Nah, jadi tidak terlalu ro. Ya, jadi bukan R, ra tebal, ra-nya tafkhim tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Ra ri ru bar. Ya, coba ra ri ru bar. Ra. Ya, jadi tidak ro. Ya, lidahnya kalau itu gimana? Ya, bergetar dia. Ini agak-agak nempel, ra. Nah, dielak-elak sedikit nempel, ra. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mencoba? Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, insyaallah. Ya, luar biasa. Kita lanjut ke surat ya. Jadi cuma perhatikan ini ya, sedikit kita perhatikan untuk basmalah ya atau surat yang lain sama ya. Ini boleh kita wasol ya. Ketika kita baca wasol dengan ayat berikutnya ya, silahkan, nggak masalah ya. Hanya yang jadi catatan itu ketika kita baca waqaf itu boleh kita baca panjang sampai 6. Mad arid lis sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillah. Waqaf boleh lebih panjang, lebih dari 2. Tapi ingat ketika kita bacanya wasol, jangan sekali-kali bacanya lebih dari 2 harokat. Hanya ya, maka karena itu hanya akan menjadi mad tabi'i. Ya, ketika kita bacanya wasol. Catatan ya. Jadi jangan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Enggak boleh. Kalau kita baca wasol ya pada umumnya mad tabi'i 2 harokat saja. Ya. Nah, jadi kalau kita baca waqaf boleh lebih dari 2. Ya, namanya mad arid lis sukun. Jadi mad arid lis sukun itu mad tabi'i di akhir kalimat, di akhir ayat, dan kita bacanya waqaf. Ketika kita baca wasol jangan sekali-kali lebih dari 2. Misalkan lagi taraweh nih, boleh aja dia mau wasol, mau 1 tari sampai waladhdallin, kalau dia kuat nggak masalah. Ya, cuma ketika dia baca wasol jangan lebih dari 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh alaminnya lebih dari 2. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ya, jadi pada seperti biasa mad tabi'i. Ya, jadi 2 harokat saja, 1 alif. Gitu ya. Itu catatan ketika kita baca wasol. Ya, kita lanjut ke surat ya. Karena kita fokusnya ke surat ini. Ya, Al-Fatihah sebetulnya sudah ya. Apa-apa ya. Kita lanjut An-Nas. Ya, apa An-Nas artinya? Wong. Ya, manusia. Ya. Qul a'udzu birabbin nas.
Qul. Huruf qaf ini sedikit nempel di tenggorokan. Kalau belum bisa, nggak apa-apa agak medok ya. Cuma nanti kalau sudah bisa, ya ini tujuannya apa? Karena kalau kita baca kul itu maknanya jauh berbeda. Kul itu nyuruh orang makan, wis makan mangan kok, sira kok. Kul, ya kul, kul itu makanlah. Ya, tapi kalau dengan qaf, kul, katakanlah. Ya, makanya huruf qaf ini harus sampai dapat. Kalau susah nggak apa-apa agak medok, kul. Nah, cuma nanti kalau sudah terbiasa, sudah bisa agak turunkan sedikit ya. Jadi jangan terlalu medok, kul. Jadi coba daripada dibaca kaf, kul, nggak apa-apa medok gitu. Saya belum bisa nih baca kul ya kan, nggak terlalu medok, ya nggak apa-apa daripada dibaca huruf kaf lebih baik dibaca huruf medok sekali, kul, mustaqim. Ada yang baca medok gitu ya, ya bukan dalam arti ya, nggak boleh lebih medok, ya daripada dibaca kaf mustaqim. Ya, jadi belajar itu bertahap, ya khususnya makharijul huruf ya. Kita nggak bisa langsung, toh ini harus seperti ini, ya itu ada tahapannya ya. Qul, ya qul. Coba qaqiqubaq. Qul, ya dengan qaf ya. Mustaqim. Ini orang Sunda agak susah. Ya, orang Sunda soalnya. Teman-teman orang Sunda itu hurufnya huruf kaf, huruf za, huruf fa, aja p. Ya itu orang Sunda. Nya orang Sunda gitu ta. Ya. Orang Jawa huruf h. Ya, al-fatihah. Al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, itu orang Jawa. Kalau orang Kalimantan huruf kho. Saya punya jamaah orang Kalimantan huruf kho susah. Ini balikannya huruf orang Jawa nih. Ya. Nah itu macam-macam orang ya. Nah, orang Arab sendiri kadang nggak semuanya fasih juga ya. Huruf qaf ya. Coba lagi qaqiqubaq. Qul. Tadi a'udzu sudah ya. A mangap a. Jadi jangan ditahan nanggung. A'u mangap a. Ya. A'udzu. Ya. Qul a'udzu bi rabbin nas. Nun bertasydid 2 rakaat seperti man tabi'i. Bi rabbin nas. Jadi jangan langsung dilepas. Bi rabbin nas. Kurang lama. Bi rabbin nas. Ya. Nah, silakan ada yang mencoba. Bin agak lama. Gunnahnya ya. Bi rabbin nas. Boleh diulang Pak? Ya, ada lagi? Ya, benar. Qul. Huruf lamnya, huruf lam itu mati di situ ya. Usahakan jangan ada pantulannya, jangan qul. Ya, jangan ada e-nya. Agak ditahan. Qul kalau belum bisa itu agak sedikit ditahan enggak apa-apa. Yang penting jangan sampai memantul. Jadi jangan qul agak berhenti sedikit ya, dijeda, nggak apa-apa ya, supaya lamnya ini bersih dari pantulan. Ya, boleh diulang? Ya, kita lanjut dulu ya. Malikin nas. Jangan sekali-kali dibaca panjang.
Malikin nas. Nggak ada kalau di sini ya. Nggak ada yang dibaca panjang kalau di sini, insya Allah ya. Kalau di tempat saya ada. Malikin. Kalau Al-Fatihah boleh. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Al-Fatihah hanya satu qiraah saja, satu bacaan saja. Imam yang 7 itu, imam qiraah itu nggak ada yang baca panjang. Nggak ada riwayat Hafiz, riwayat Qalur, riwayat Ibnu Katsir, semuanya dibaca pendek. Malikin nas. Ya, yuk ulang. Ilahin nas. Ikhfa ab'ad namanya ya. Ikhfa itu kan ada 15. Huruf ikhfa 15. Tambah huruf idgham 6. Jadi berapa? 21. Iklabnya 1. 22. Huruf apa lagi? Idhar 6. Nah, pas ya. Ya. Hah? Ya. Ikhfa yang paling banyak ya, berapa? Ab'ad. Ya. Kalau buku tajwid sif dzatana kam jadda syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tukum dha zalima ya. Enggak mesti hafal, yang penting tahu dulu ya hurufnya ya. Ya pokoknya selain ikhfa itu gampang. 15 ini berarti idgham. Idgham berapa tadi idgham? 6. Ya nun mim wawu la ra lam ra. Ya nun mim wawu dan lam ra. Yarmaluna atau yanmu bigunanya bila gunanya lam dan ra. Iklab ba. Idhar aha aha gha kha. Ya, itu sisanya berarti ya. Kalau udah hafal yang sisanya berarti sisanya ikhfa gitu ya. Kan bingung gimana ya. Ya. Jadi yang penting tahu ya. Enggak mesti dihafal. Yang penting tahu ini ikhfa nih. Cuma nanti memang pembagiannya ada 3, ab'ad, ausat, aqrab ya. Cuma nanti dulu lah ya kita pelan-pelan lah ya. Ini termasuk yang ab'ad. Angnya ini tidak min syar tapi jauh dia. Ya, angnya itu jauh. Agak sedikit seperti terdengar mendengung. Syar tidak min walaupun sama-sama ang. Ya. Kan ikhfa itu dibaca ang. Ya, ada yang min, ada yang mil. Coba mil. Nah, agak mendengung jauh. Ya, sesuai namanya ab'ad. Ba'id jauh. Yang terjauh gitu ya. Ya. Min syarril waswasil khannas. Ya, silakan. Ada? Coba. Ya. Ada lagi? Min syarril waswasil khannas. Ya. Kalau bisa agak jauh ya Pak Ji ya. Mil coba. Mil. Ya. Mil. Nah. Ya, jadi agak ya. Memang ya sudah benar ang, yang penting dibaca ang lah gitu ya. Cuma kalau dibagi lagi itu kan ada 3. Ikhfa itu walaupun dibaca sama-sama ang itu kan ada 3 ya. Ab'ad, ya, ausat, aqrab, ya. Cuma ya penting dibaca ang aja dulu ya. Nanti kita bahas ya. Kita lanjut dulu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Fi sudu so. Ini so nih kita nih ketemu huruf so. So itu bukan huruf sya jadi syo. Fi syudu. Ada yang baca
ihdinas syirata. Ya, dia baca huruf sha itu seperti sya, cuma di o gitu. Sya. Ya, ini sha. Sya. Sya ini ya, kita rasakan ada hembusan angin dia. Sya keluar. Sya. Karena lidah di dalam itu melebar, sya. Ya, sya. Sedikit ditekan. Sya. Sya shi shu bash. Sya, ya kerasa ya? So. Ini so ini nggak ada angin sebetulnya. Ya, seakan ya walaupun keluar angin dikit sekali. So si su. Ya, jadi kalau dibaca so shi shu pasti keluar anginnya. Ya, so. Jadi bukan sho. Ya, ini memang banyak yang agak susah nih ketika pelafalan huruf so ya. Ihdinas siratal, ihdinas siratal. Yang penting kedengaran sya. So ya. Coba so si su bas. Ya, pelan-pelan Pak ya. Ya, wajar lah. Belajar makharijul huruf ya, lagi pas usia asar. Usia asar. Ya, masih mending lah daripada usia malam kan. Apalagi dan kadang gini, makharijul huruf itu menyesuaikan dengan kebiasaan. Orang salah baca bertahun-tahun, bisa dia dikoreksi sekali, besoknya balik lagi. Kesetelan awalnya. Ya, jadi memang butuh proses. Ya, udah bisa nanti nih. Dibaca nanti gitu lagi. Ya, memang butuh proses ini, butuh pembiasaan, butuh ketekunan. Ya, kita duduk nggak bisa langsung bisa. Ya, jadi orang Arab belajar begini. Belajar, Pak. Sama. Belajar. Ya, makharijul huruf itu kan bersanad. Bacaan Quran itu kan bersanad. Ya, mereka punya guru ya belajar sama gurunya. Ya, metode belajarnya nggak mesti gini gitu ya. Ya, intinya talaqi. Ya, bertemu dengan gurunya dia. Ya, saya kira bukan hanya orang Arab lah, orang berilmu itu mestinya memang bersanad. Ya, dia punya guru, gurunya punya guru, terus bersambung kepada. Ya, makanya kalau qiraah Sabah itu apakah mereka berinisiatif sendiri? Yang enggak. Ya, mutawatir. Ya, bacaan ini seperti ini, bacaan ini seperti ini. Ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya, ada yang baca yu'minuna, ada yang baca yu'minun, jangan disalahkan. Yu'minuna Pak, saya bacanya beda Pak, imam lain. Kecuali yang yu'minuna enggak ada. Alladzina yu'minuna. Nah, itu enggak ketemu tuh. Ya. Jadi ya kalau ditanya belajar ya belajar intinya ya. Artinya orang Arab belajar ya belajar, seharusnya belajar gitu ya. Saya pikir tidak hanya orang Arab, semuanya ya. Orang Arab itu banyak, mereka pun ada beberapa huruf mereka itu kesulitan, Pak. Seperti huruf so itu sendiri kadang orang Arab itu tidak semuanya bisa. Ya. 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 Karena di Quran itu kan ada bastot, tulisannya dengan bastotan. Itu kita baca boleh bastotan. Tulisannya bastotan. Ya. Ada di surat Al-Baqarah itu akhir. Bacanya musoitir. Musoitir boleh. Lasta alaihim bimusoitirin. Lasta alaihim bimusoitirin boleh. Ya, makanya Quran Imam Hafiz itu kan sodnya ada sa kecil. Nah, itu boleh, maksudnya dibaca sin. Ya. Bimusoitirin boleh. Bimusoitirin boleh. So dengan
terlebih lagi huruf shad dengan ta itu ada kesulitan. Bimusaytir. Nah, ya. Enggak semuanya orang lancar. Ya. Kita lanjut ya. Kita ulangi lagi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Ya, kita terjemahkan sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah dengan qaf. Qala yaqulu qawlan. Ya, qul la taqul. Katakanlah. A'udzu. Apa a'udzu? Dengan ingat ya za, jangan dibaca dengan da. Beda arti. Kalau azza, auz, ya, tidak ada artinya. Azza, ya'udzu, ya, artinya berlindung. Kalau ada dengan dal, ya'udu artinya kembali. Minal aidin, bukan minal aidin. Ada ya'udu, kembali. Ada ya'udzu artinya berlindung. Ya. Nah, ini kemarin sudah ya. Kita mungkin kalau yang baru ada rumusnya itu anita, Pak. Nita atau ana itu ya. Boleh anita aja ya. Ni, ya ninya ini ya ada ya-nya ya, panjang ya. Anita. Berapa huruf? 4. Nah, ini rumusnya nih Pak. Rumus dalam kita menerjemahkan ya. Ini rumus dasar ya. Ini saya tulis ini. Saya. Kalau saya, kalau nun ya, bukan ni-nya ya, tapi ini yang diambil hurufnya ya, bukan harokatnya. Berarti hurufnya hamzah, nun, ya. Ya kalau sama kita belajar tajwid lah, baju di toko. Itu maksudnya huruf ba, huruf jim, huruf dal, huruf to dan qaf ya. Jadi bukan harokatnya. Jadi huruf hamzah, huruf nun, huruf ya dan ya ta. Kalau hamzah saya, kalau nun ni itu kami. Ini rumus dasar ya untuk kita bisa paham. Ya itu untuk dia laki-laki ya. Dia saya tandain dia laki-laki, kalau bahasa Arab dipisah, dia itu ada laki-laki dan untuk perempuan sama seperti bahasa Inggris. Terakhir itu kamu. Kalau ta itu untuk kamu. Ya. Coba saya, ni, kami, ya, dia, ta. Ya, terkumpul dalam lafaz Anita. Apa maksud Anita? Nah, ini kesini nih. Ya malam ini kita belajar a'udzu. Coba. A'udzu. Nah ya. Nah ini nih. Berarti untuk siapa berarti a'udzu artinya aku atau saya berlindung. Kalau ya. A-nya diganti dengan nun, bacanya gimana? Na'udzu. Apa itu kalau na'udzu siapa? Na'udzubillah. Ya, sering ngomong kan? Na'udzubillah malah. bukan za lagi, jim. Ya, saking kesalnya tuh orang, na'udzubillah. Kami berlindung. Kalau ya berarti ya'udzu, apa artinya? Dia. Kalau tak dibacanya ta'udzu. Kalau tak berarti ka. Nah, ini rumus dasar nih, Anita. Dan ini berlaku untuk semua kata kerja. Ya, apa? A'udzu aku berlindung. Na'udzu kami berlindung. Ya'udzu dia berlindung. Ta'udzu kamu berlindung. Katakanlah, hai Muhammad, a'udzu aku berlindung. Bi apa bi?
dengan atau kepada. Rabb itu Tuhan. Tuhannya An-Nas apa? Nah, di sini kalau dalam bahasa Arab itu nanti kita bahas ya apa perbedaan Rabb, Ilah. Di sini ada sifat Allah, ada Rabb rububiyah, ada mulk, ya, ada uluhiyah, ya. Rabb itu Tuhan, ya. Secara arti Rabb itu tetap artinya Tuhan. Kepada Tuhannya manusia. Ya, coba diulang. Qul. Katakanlah a'udzu apa? Aku berlindung bi rabbin nas kepada Tuhannya Malik raja. Malik raja. Ya, kalau Malik yang mempunyai, yang memiliki, panjang Malik. Ya, makanya Malik yang memiliki. Kalau Al-Fatihah kan boleh dibaca Malik, boleh dibaca Malik. Anas nggak bisa. Ya, apa coba? Setiap yang memiliki sesuatu, apakah dia raja? Nah, belum tentu ya. Tapi umumnya raja itu pasti dia bisa memiliki. Ya. Hanya di sini tidak boleh dibaca panjang. Malikin, harus Malikin nas, karena tidak bisa diartikan dengan yang lain. Ya, Malik, rajanya manusia. Maliki yaumid, yang memiliki hari pembalasan, yang menguasai. Begitupun yang rajanya hari pembalasan, yang merajai gitu kan. Kalau Anas nggak bisa, harus rajanya manusia, gitu ya. Malik. Ilah, apa ilah? Tuh. Nah, kalau tadi Rob artinya, nah, berarti Tuhan ini dalam bahasa Arab, ini hebatnya bahasa Arab nih Pak. Kalau kita Tuhan ya Tuhan aja. Ada arti yang lain nggak selain Tuhan? Paling bahasa Sunda pangeran. Gusti nu agung. Kalau Jawa sama ya? Hah? Om Sati, Om. Tuh itu. Pangeran. Ilah. Ya, ilah itu Tuhan, sesembahannya manusia. Ilah bentuk tunggal. Ilahi lastu. Ya. Lastu firdausi. Firdausi, ya. Ilahi lastu lil firdaus. Lastu. Ilahi ilahana, ya, ilah Tuhan, jamannya alihah, ya, Tuhannya manusia, sesembahannya manusia. Kita terjemahkan dulu ya, ilahin nas. Min apa min? Dari. Syarrun dengan sya. Jangan sekali-kali dibaca dengan sa, dengan sin. Syar itu syurur. Syarrun, syurur. Ya. Syurur dengan sya. Kalau dibaca dengan sin, surur, sarrun, surur, bahagia. Ya. Ada orang namanya masrur, bergembira, berbahagia. Masrur, perempuannya masruroh. Ya kan, masruri. Banyak, gembira dia, bahagia dia, ya. Orang kalau syurur, buruk, keburukan, kejelekan. Tolak belakang kan, satu bahagia, satu buruk, jelek, buruk. Gara-gara salah ucap. Miasaril was. Kalau yang baik itu doakan. Kok kita berlindung? Berlindung itu berarti ya memohon, ya, berlari dari satu keburukan, ya, mengharapkan kebaikan kan gitu, berlindung. Ya. Dari keburukan, kejelekan, min syarril waswas. Waswas. Kalau di kamus apa artinya? Bisikan.
Ya. Was-was itu ya bentuk kata benda. Ya, kita terjemahkan perkata dulu ya. Was-was itu bisikan. Disebutkan ada setannya? Nggak ada, dalam kurung. Nah. Ya, saya belum baca kamusnya soalnya nih. Ya. Dalam kurung setan ya. Nanti kita bahas ya. Setan al-khannas yang bersembunyi. Ya, apa al-khannas artinya? Betul ya, yang bersembunyi ya. Nah, bersembunyi. Khanasa, yakhnasu. Al-khannas yang bersembunyi. Kita lanjut dulu ya, supaya kita paham dulu alurnya. Kita ulangi coba. Min apa min? Dari syarri apa syarri? Syar, keburukan. Sering kita doakan wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Keburukan artinya. Syar itu keburukan, buruk sekali. Al-waswas ya, ini kita samakan aja dengan di kamus bisikan. Ya, itu maksudnya dalam kurung setan itu karena tidak disebutkan bisikan apa. Ya, nah, nggak apa-apa, bisikan mau disebutkan setan boleh ya. Tapi secara arti tidak ada setannya. Paham maksudnya ya? Secara kalimat tidak ada setannya, gitu. Dari bisikan. Al-khannas yang bersembunyi. Ya, bisikan apa nggak disebutkan gitu ya. Nah, makanya dalam kurung setan nggak apa-apa. Kalau mau disebutkan dari bisikan setan ya, dari keburukan bisikan setan yang al-khannas itu bersembunyi ya. Alladzi apa alladzi? Yang yuwas, ini kata kerjanya waswasa yuwaswisu, waswasan. Yuwaswisu itu yang membisikkan. Ya, berarti kata kerjanya ya. Kalau bisikan itu sendiri bahasa Arabnya apa? Was-was. Ya. Kalau Bapak sudah belajar dalam bahasa Arab itu, ya, Pak Pugu sudah belajar nih. Ada kata benda, ada kalimat yang diawali dengan ya, al. Itu maknanya apa? Pak Pugu apa masih ingat? Ya? Ada alnya. Berarti itu kalimat apa namanya? Ya, isim ma'rifat. Apa ma'rifat itu? Ya, satu kata ya yang apa namanya sudah terperinci. Ya. Nah, sedangkan bedanya yang ya intinya kalau yang kata benda ya atau kalimat yang ada alnya itu maknanya khusus, terperinci. Sedangkan yang kalimat yang maknanya umum itu ditandai dengan kalimat itu dengan tanda tanwin. Ya. Maka yang paling ma'rifat kalimat itu Pak, itu tidak ada lagi selain lafaz Allah. Ya. Nah, kalau ilah itu bisa di ya, coba ilah. Boleh enggak saya kasih tanwin belakangnya? Ilahun misalkan. Boleh enggak? Boleh ya. Rob boleh nggak? Robbun boleh. Boleh robbun atau tambahkan ar-robbu. Kalau pakai alif lam nggak boleh pakai tanwin lagi Pak. Ya, itu cirinya gampang tuh kalau bahasa Arab itu. Untuk membedakan makna kalimat yang maknanya umum dan khusus, yang umum itu pakai tanwin, yang khusus pakai al. Ya, gampang ya. Ya. Al itu maknanya khusus. Ya, kalau tanwin maknanya masih umum. Ya. Al-waswas yang ya alladzi yang yuwaswisu, ini kata kerja nih. Membisikkan. Yang berarti yang membisikkan ini kalau disebutkan setannya berarti setan itu membisikkan. Dia membisikkan kan kembali lagi tuh. Ya, yuwaswisu Pak. Coba kalau saya membisikkan apa artinya bahasa Arabnya? Kan gini, yuwaswisu. Kalau ya untuk kalau saya pakai a, jadi bacanya gimana? Uwas wisu. Kalau kami nun, jadi nuwas. Kalau kamu tawas. Tuwas. Tawas buat ini ya, tuwas wisu. Ya, itu ya. Itu makanya nih kaidah paling dasar nih Anita ini.
Anita, nama perempuan gampang ingatnya ya. Anita. Ini selingkuhan namanya Anita. Ngaji ingat Anita terus. Yang yuwaswisu membisikkan fi apa fi? Di dalam sudurin, sudur jamak dari sodrun, dada, si hati. Ya, dalam dada manusia, hatinya manusia. Min apa min? Al jinnati, bangsa jin, wan nasi, dan manusia. Jinnah itu maknanya apa? Janna yajunnu. Janna yajunnu itu artinya terhalang, Mbak. Janin kelihatan nggak? Nah, jin itu nggak terhalang, dia nggak bisa kita lihat jin. Ada manusia lihat jin, wah masalah dia. Kalau orang normal nggak bisa ya. Artinya memang alamnya berbeda, ya, beda alam, ya. Udah kayak ini, ya, beda alam. Janin, makanya orang gila itu disebut majnun. Akalnya terhalang, majnun, ya, orang gila, ya. Bukan dia nggak punya otak, ya, punya otak, ya. Cuma akal sehatnya terhalang. Sebut dengan majnun, yang terhalang, isim maf'ul. Ya, majnun itu berarti artinya orang gila. Minal jinnati wan nas.